Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada wa istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najatil fawzi bizulfi 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu ala siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbatihi wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah adalah sesuatu yang luar biasa bagi perjalanan dakwah Rasulullah SAW, yang mana saat di Madinah ini banyak hal baru yang belum terjadi saat di Mekah. Di Mekah itu para sahabat hanya mempertahankan keimanan dan beribadah seadanya dengan lancar. Itu targetnya, maksudnya yang bisa dilakukan hanya itu. Karena apa? Karena tekanan para pembesar Quraisy, masyarakat Mekah itu sangat besar sehingga sangat sulit untuk melakukan pergerakan dakwah. Jadi bisa mempertahankan. Adapun tambahan orang yang beriman itu sangat sedikit dan sulit. Karena ketika ada orang yang beriman, maka otomatis dia akan mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy, entah dari keluarganya atau orang lain. Sehingga sangat sulit. Nah, namun kondisi itu berbalik sangat jauh 180 derajat ketika mereka pindah ke Madinah. Ini perubahan yang luar biasa. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa itu, ada sebuah bangsa ketika mereka berjuang untuk merdeka berhasil, bagus. Tapi ketika mengurus negara malah kacau itu. Nah, jadi ketika masa berjuang dengan masa jaya itu dua hal yang seharusnya bisa seimbang, tetapi nyatanya tidak semuanya seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat di Mekah itu berjuang untuk mempertahankan keimanan, di Madinah tantangannya berbeda lagi. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan masyarakat baru dan menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin, menjadikan Islam ini bisa disebarkan dengan lebih luas, bisa mencontohkan masyarakat muslim yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, ini tantangan di Madinah. Belum lagi di Madinah itu Rasulullah SAW bertemu orang yang bermacam-macam. Salah satunya adalah penduduk asli Madinah, itu suku Aus dan Khazraj. Ada penduduk asli Madinah itu yang tidak mau beriman, dan ada juga orang-orang Yahudi. Nah, ini tantangan tersendiri. Bagaimana Rasulullah SAW itu saat di Madinah. Nah, di pertemuan sebelumnya ada kita bahas tentang bagaimana Rasulullah membangun masjid. Bangun masjid itu bukan hal yang sederhana sebenarnya ketika Rasulullah mencontohkan membangun masjid. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Masjid ini bukan laisa qasiran 'alal ibadati faqat. Bukan terbatas hanya untuk beribadah, ibadah seperti sholat saja. Tetapi masjid Nabi jadikan sebagai pusat kegiatan, pusat melakukan aktivitas musyawarah di sana, mengambil keputusan di sana itu. Bahkan di masjid itu juga ada ahlus sufah, para ahlus sufah, orang-orang yang tidak memiliki keluarga, duit kadeda itu, tanggungan kadeda apa-apa. Itu di mana tinggalnya? Di sufah, ahlus sufah. Dan ahlus sufahnya Rasulullah ini di Masjid Nabawi itu alumni ahlus sufah. Ustaz Margono diam di masjid lah. Oh, di atas. Oh iya. Ya, ya mirip-mirip sufah lah itu. Belum berkeluarga Ustaz Margono. Nah, belum. Nah, itu pas toh. Jadi ahlu sufah itu belum berkeluarga.
meninggalkan kampung halaman. Nah, tapi alumni yang ahlu suffah Nabi itu memang menjadi orang-orang yang luar biasa. Misalnya kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu saat masuk Islam jadi ahlu suffah, bahasa sederhana kada menggawi yang lain, mengikuti Nabi aja. Mengikuti Nabi sampai beliau menjadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang pertama masuk Islam. Selalu menemani Nabi, bahkan menemani Nabi dalam hijrahnya. Sayyidina Abu Bakar, teman diskusi Nabi Muhammad SAW, satu-satunya sahabat yang dalam Al-Quran dipanggil sahabat itu. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Secara khusus Allah menyebutkan sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar kalah jauh meriwayatkan hadis dibanding Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu yang banyak, bahkan terbanyak. Itu alumni Ahlus Suffah Nabi, masjid Nabi ada Ahlus Suffahnya. Luar biasa. Jadi kalaunya kita menganggap masjid itu hanya tempat ibadah, tempat berkumpul biasa, salah. Karena apa? Karena Nabi memang menciptakan masjid. Nabi membangun masjid itu adalah tempat pusat semuanya, menyusun strategi semuanya. Itu. Lalu yang langkah kedua kan yang Nabi lakukan adalah akha bainal muslimin, mempersaudarakan antara kaum muslimin, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, Muhajirin yang mereka itu datang ke Madinah tidak memiliki apapun, hijrah tidak memiliki apapun, sampai di Madinah disambut dengan luar biasa, disambut dengan tangan terbuka. Dalam sebuah riwayat itu kan disebutkan bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Kan dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini menerimanya dengan totalitas. Kata Sa'ad bin Rabi', iksimli malan kismain, hartaku itu semuanya langsung bagi dua. Li imra'atan, saya mempunyai dua orang istri, pilih di antara salah satunya, nanti akan aku ceraikan. Kalau sudah habis masa iddah silakan nikahi. Nah, ini jadi orang-orang Madinah ini bukan hanya Sa'ad bin Rabi', yang lain juga sama, memberikan tawaran kepada Muhajirin itu tidak tanggung-tanggung. Tapi hebatnya orang-orang Muhajirin ini tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, tidak memanfaatkan momen ini. Wah, mumpung gratisan nih. Nah, bukan. Ada memiliki izzahnya. Abdurrahman bin Auf ditawari, bayangkan kita misalnya kita hijrah pindah kemana tuh? Di tempat baru ditawari tuh. Pengen anak rumah gratis lah. Silahkan. Rumah ulun 2, pilih sebuting. Langsung aja. Mobil ulun 2, Pajero sebuting, Hummer sebuting, pilihlah salah satu. Wah, langsung aja pilih. iPhone ulun ada 4, pilih 3-nya lah. Wah. Tawari. Abdurrahman bin Auf, ternyata jawaban beliau apa? Doa. Barakallahu lak wa baraka fi ahlik wa malik dullani ala suq. Jawaban Sidin, mudah-mudahan Allah memberkahi engkau, keluarga dan harta engkau. Tapi tunjukkan di mana pasar itu. Pasar di mana? Itu Sa'ad bin Rabi', pasar Bani Qainuqa. Jadi waktu kaum muslimin sampai itu, pasar itu milik orang Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Yahudi itu eksistensi monopolinya di Madinah itu jadi itu mirip dengan kita sekarang sama persis. Jadi Bani Qainuqa itu bikin pasar, orang Yahudi sangat memonopoli luar biasa. Tetapi walaupun seperti itu, Abu Abdurrahman ini saat pertama datang ke pasar tangan kosong, keluar sudah membawa barang, maksudnya keuntungan lah, tapi bentuknya barang. Salah satunya minyak samin. Mentalnya tuh tangan kosong bisa dapat keuntungan.
Nah, sampai dalam riwayat berikutnya itu Abu Abdurrahman ini menikah lebih dahulu dibanding sahabat yang lain. Ini kan menunjukkan kemapanan beliau, kemapanannya, levelnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sampai ke Madinah itu membawa pasukan, membawa sahabat yang memang secara tampilan, secara materi mereka rata-rata itu ya tidak membawa apa-apa kecuali Sayyidina Abu Bakar misalnya. Salah satunya itu yang bisa membawa harta sempat, yang lain itu ya kesulitan. Tetapi mental mereka itu mental pejuang semuanya, termasuk Abdurrahman bin Auf, termasuk yang kisahnya sangat masyhur, mental Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana beliau bisa negosiasi dengan Yahudi. Jadi Yahudi ini lawan Yahudi dengan bisnis itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang pebisnis handal dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad, sebelumnya juga sama. Jadi kalau Yahudi hari ini itu ketika menjalankan bisnis itu berhasil ya memang dari dulu tuh. Tetapi lihat bagaimana hebatnya para sahabat Nabi itu, yang ini sebenarnya harus kita ikuti. Bagaimana Sayyidina Utsman bisa melobi Yahudi, yang Yahudi itu nelah di Madinah air sulit. Nah, Yahudi ini memiliki sumur, dan sumur ini dijual, airnya dijual. Berarti kan ini sangat menguntungkan, bisnis yang sangat menguntungkan. Bagaimana Sayyidina Utsman bisa melobi Yahudi sehingga mau menjual sumur itu? Bayangkan misalnya ada orang nih, bisnis utamanya pom bensin, apakah dia akan menjual? Pasti tidak mau. Tempatnya strategis, penjualan stabil itu aman, pasti tidak mau dah. Tapi Sayyidina Utsman bisa negosiasi, bahkan pada akhirnya apa, Yahudinya takluk, ya udah dijual dah semuanya. Bisa sampai seperti itu, mengalahkan bisnis. Jadi bilangnya sudah yang levelnya tinggi, mana penjual membeli itu, ketika seorang pebisnis handal itu menjual bisnis utamanya, nah itu sudah mentalnya sudah jatuh dah. Misalnya ada beberapa bisnis kan, pebisnis itu misalnya sudah yang level tinggi pasti tidak mungkin satu aja. Misalnya bisnis utamanya makanan, nah pasti mencabang entah pakaian atau yang lain. Tapi ketika bisnis utamanya ini dijual, sahamnya dijual, nah itu mentalnya sudah lagi kena. Nah Yahudi itu sampai kena seperti itu. Bagaimana mental para sahabat itu di Madinah. Nah, ini sebenarnya yang sayang sekali kita lewatkan, bagaimana para sahabat itu ketika sampai di Madinah. Faktanya juga di Madinah itu bukan seperti di Mekah, yang mana masyarakatnya itu rata-rata pedagang. Madinah ini terkenal dengan perkebunannya, nah, kebun kurma terkenal yang itu. Jadi ada perubahan kondisi. Jadi muhajirin yang pedagang itu harus menyesuaikan agar mereka bisa hidup di kota Madinah, karena ini beda sudah penghasilan beda, ini tantangan tersendiri. Tapi Rasulullah SAW itu sudah mengantisipasinya. Salah satunya apa? Mempersaudarakan kaum muslimin yang dari Mekah muhajirin itu dengan orang-orang Al-Ansar. Makanya gerak Al-Ansar ini luar biasa. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu al-ansar wa abna al-ansar wa abna'a abna'i al-ansar. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang Ansar, anak-anak orang Ansar, dan cucu orang-orang Ansar. Doa khusus Nabi ini sampai 3 generasi. Orang Ansarnya, anak dan cucu Nabi doakan khusus untuk rahmat mereka. Karena apa? Orang Ansar ini adalah orang yang luar biasa, yang menerima Nabi Muhammad dan para sahabat dengan tangan terbuka. Dan Madinah itu sebenarnya kalau dibanding daerah-daerah lain di Jazirah Arab saat itu, kotanya tuh kayak tanggung.
kota strategis, bukan. Kota penting dalam perjalanan politik Jazirah Arab, bukan. Tempat ekonomi yang kuat, bukan juga. Jadi Madinah itu hanya tempat lewat kalau mau ke Syam. Jadi kalau rute dari Mekah, orang-orang Quraisy itu dari Mekah mau ke Syam, Madinah itu memang dilewati, tapi sekadar tempat lewat. Kalau kita mulai banjir ke hulu sungai ini kayak Pulau Pinang lah. Pulau Pinang siapa? Kalau kita pakai bis Samarinda itu masih singgah di Pulau Pinang, masih singgah lagi. Cuma kalau yang mobil-mobil biasa pribadi kayaknya ada mungkin lagi singgah di Pulau Pinang, karena kada rame lagi Pulau Pinang. Apa nih? Apa Pulau Pinang nih? Mas memilih tempat yang lain lah untuk singgah. Nah Madinah itu seperti itu, tempatnya tanggung. Bahkan orang-orang Madinah itu terkenal dengan penyakitan. Yang pertama sebelumnya pernah ulun sampaikan, orang-orang Mekah itu saat baru sampai ke Madinah rata-rata mereka sakit karena cuacanya yang berbeda. Itu kalau kayak kita di Indonesia ini kayak ke Papua tuh tuh garing kok, malaria. Jadi kada belanja ke Papua garing jar malaria karena kayak daerahnya kenapa kan. Nah di Madinah sama seperti itu. Tetapi ternyata tempat yang dianggap tanggung, tempat yang tidak dianggap ini, orang-orang yang tidak dianggap ini, ternyata inilah yang membawa perubahan dakwah Rasulullah SAW dalam sejarah. Bukan hanya Rasulullah, tetapi mengubah sejarah dunia. Dari Madinah ini para sahabat bisa menaklukkan Syam. Dari Madinah ini bisa menaklukkan Khurasan. Dari Madinah ini bisa menaklukkan Afrika sampai selanjutnya. Dari Madinah ini tempat yang kada dianggap malah jadi tempat penting. Nah, dan dakwah Nabi diterima di Madinah itu bukti juga bahwasanya yang namanya hidayah itu tidak pandang tempat, tidak pandang orang apapun. Jadi ketika kita menyampaikan dakwah atau kebaikan, bisa jadi itu Allah berikan kepada orang yang tidak kita sangka. Itu namanya hidayah. Mungkin berulang kali ulun sampaikan di sini, sama kayak kita di Indonesia. Bilanya kita ukur pakai Google Maps Indonesia sampai ke Arab Saudi itu bisa ribuan kilometer, 8.000-an bisa jauh. Tetapi ternyata hari ini negara muslim terbesar di dunia mana? Indonesia. Itu namanya hidayah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak di Madinah. Kenapa bukan orang Mekah? Yang di situ tempat Nabi lahir, Nabi tumbuh, Nabi terkenal dengan Al-Amin, malah Madinah yang jauh menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya hidayah. Nah, di Madinah inilah Nabi membangun semuanya. Ayat-ayat yang turun asalnya waktu di Makkah itu, ayat-ayat Makkiyah itu tegas, jelas, keras. Salah satu ayatnya ini yang biasa dipakai khatib juga di bulan Desember biasanya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Ini asbabun nuzulnya saat orang-orang Quraisy Mekah itu sudah putus asa untuk menghentikan dakwah Nabi. Maka negosiasi, bagaimana kalau kita gantian? Gantian. Misalnya di bulan ini atau tahun ini kami menyembah Tuhan engkau, nanti tahun depan engkau menyembah Tuhan kami. Nah gantian aja. Nah tawarannya ini sudah habis akal dah, habis akal. Tapi ditolak Nabi. Ya sampai turun ayat ini. Bahasanya jelas loh. Qul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun. Bukan pakai bahasa kiasan, langsung aja ya ayyuhal kafirun langsung. Itu tipe-tipe ayat Makkiyah. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, khitab yang orang-orang dihadapi ini juga berbeda. Orang sudah beriman, yang taat kepada Rasul, yang sami'na wa ata'na, ayatnya pun berubah. Ayatnya lebih lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sudah berubah sudah. Ini beda dah. Dan ayat-ayat yang berkenan tentang sosial, kemasyarakatan itu, hukum-hukum agama yang lebih detail, lebih terperinci itu ada saat Nabi di Madinah.
Itu perbedaannya. Jadi merubah semua aspek, bahkan gaya dakwah Nabi pun saat di Madinah itu sangat berbeda jauh saat ketika beliau di Mekah. Ini perubahan. Nah, berarti kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, cara kita dakwah juga berarti itu akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, tidak akan sama. Satu kondisi dengan kondisi yang lain itu akan berbeda. Mungkin dahulu cara dakwahnya yang paling bagus seperti ini misalnya. Sekarang itu disesuaikan. Dahulu mungkin dakwah lewat radio adalah salah satu dakwah yang paling relevan dahulu. Sekarang ya berarti lewat yang lain, entah IG, penonton Nurul Huda di rumah, di IG, di YouTube, di lain-lain macam-macam. Ulun kan hari Selasa itu kadang mengisi di radio RRI. Tadi diundang kan? Penanya tuh orangnya antara 5 orang itu aja. Ada yang lain penanya baru, ada. Berarti apa? Yang dahulu radio itu dirindukan, ditunggu-tunggu. Sekarang sudah ini yang namanya dakwah itu selalu berubah. Di sisi itunya selalu berubah. Wajibkah kita juga mengikuti? Wajib itu. Harus menyesuaikan. Jangan sampai tertinggal. Nah, Nabi ketika pindah ke Madinah, dakwahnya pun berubah karena yang dihadapi berbeda. Ayat-ayat yang turun pun ketika khitabnya itu musuh utamanya itu kafir Quraisy. Ketika di Madinah musuh utamanya siapa? Yahudi. Jadi banyak ayat-ayat itu yang menyindir Yahudi. Padahal sudah tahu akan nabi yang terakhir, kenapa tidak beriman? Disindir. Yahudi ini padahal sudah tahu, disindir. Banyak yang menyindir Yahudi karena ini sudah berbeda. Nah, menyesuaikan. Ini namanya penyesuaian. Nah, termasuk juga di awal-awal Rasulullah SAW hijrah itu yang paling penting itu adalah piagam Madinah. Kita batu wasiqatin bainal muslimina wa ghairihim. Piagam Madinah, perjanjian kesepakatan antara Nabi dengan orang-orang Madinah. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut maslahat untuk semuanya. Ini tempat baru, wilayah baru, suasana baru, maka Nabi langsung mengambil langkah strategis untuk mengamankan itu semuanya. Namanya piagam Madinah, wasiqah. Jadi waktu awal-awal Nabi datang itu kan ke Madinah, salah satu pendeta Yahudi, sidin itu dari Bani Qainuqa, nama beliau Abdullah bin Salam, kan langsung mendatangi Nabi. Nabi kan baru datang, waktu itu masih di perkampungan Bani Najjar. Abdullah bin Salam itu langsung datang kepada Nabi menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Lalu kata Abdullah bin Salam, saya pemuka agama Yahudi. Nah, kalau engkau ceritakan ke orang Yahudi bagaimana kondisiku, pian nanti akan melihat bagaimana sifat Yahudi itu sebenarnya. Jadi Abdullah bin Salam sembunyi di rumah lah. Lalu Nabi bertanya kepada Yahudi-Yahudi yang ada, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Wah, itu tokoh kami, pemuka agama kami, orang mulia di antara kami. Bila masuk Islam kata Nabi, bagaimana? Wah, jangan bala aja, jangan sampai masuk Islam. Wah, rugi ini. Langsung Abdullah bin Salam keluar dari rumah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Nah, Yahudinya langsung berubah. Wah, itu anak terlaknat kami, anak haram kami. Itu tidak mulia, itu pembohong, macam-macam. Nah, dari Abdullah bin Salam tahu kalau pian Yahudi anak itu. Makanya Nabi sudah jaga-jaga dengan perjanjian ini. Sudah jaga-jaga. Jadi Nabi itu selalu mengambil sikap waspada. Tetapi patuh terhadap perjanjian ini. Dan ternyata Yahudi itu sepandai-pandainya mereka berkelit, ternyata tidak bisa juga. Yang terjadi apa? Mereka melanggar perjanjian ini. Jadi Yahudi itu terusir di Madinah bukan karena keyahudiannya,
Kan kalau dalam fikih itu, jadi bilanya kita membahas bab tauhid, manusia tuh 3, mukmin, kafir, munafik. Mukmin, kafir, munafik. Kafir itu jelas, mukmin jelas. Nah munafik ini baina-baina lah. Tampilan kayak muslim, hatinya tidak beriman. Ini yang Jarulun pernah sebutkan munafik tekodi. Itu yang jelas, itu yang sering disinggung Al-Quran. Kalau munafik amali itu kayak orang munafik ya, tapi hatinya masih beriman kepada Allah, masih beriman kepada Nabi Muhammad. Cuma bilanya berkata berdusta, bilanya diamanai khianat, bilanya berjanji itu tidak menepati. Nah itu masih munafik amali. Tekodinya tidak tahu. Itu kalau dalam bab tauhid. Kalau dalam bab fikih ada yang namanya kafir harbi, ini diperangi. Ada yang namanya kafir zimmi, ini dilindungi sama. Ada yang namanya kafir muahad, orang kafir yang memiliki perjanjian. Ada yang namanya musta'man, ini minta perlindungan suaka. Nah itu ada pembagian. Nah orang Yahudi di Madinah itu ketika Nabi sampai, nah itu berarti kategorinya masih kafir zimmi, perlindungan ya. Tapi ketika mereka melanggar perjanjian, nah ini sudah dianggap harbi itu. Jadi bukan karena keyahudiannya, wah dia toleran, bukan. Tetapi karena apa? Karena melanggar perjanjian Yahudi. Selalu. Nah, wahadzal asas huwa ahammu ma qama bihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam mimma yata'allaqu bil qimati ad-dusturiyah lid-dawlatil jadidah. Jadi wasiqah, perjanjian ini adalah perjanjian yang luar biasa untuk sebuah tatanan masyarakat baru. Nabi menyusunnya ini karena perlu ada jaminan hak untuk semuanya, tidak terbatas 1 atau 2 orang tapi semuanya. Harus ada perjanjian itu. Tidak bisa sebuah masyarakat hidup damai, aman, lancar tanpa ada kesepakatan. Biasanya ada komplek hanyar. Komplek hanyar ini ketua kompleknya kadeda, pengurus kompleknya kadeda, kesepakatan kompleknya kadeda. Itu kadalawas toh. Kadalawas ada bandar narkoba tuh ambil rumah di situ. Ini dah. Apalagi tempat tempat mesum. Karena kadeda yang kesepakatan. Kenapa jadi misalnya di suatu wilayah, satu tempat itu banyak terjadi misalnya kumpul kebo, maksiatan, itu karena di lingkungan masyarakatnya kurang kuat, kesepakatannya tidak terjadi. Nah itu yang bisa terjadi. Itulah kenapa jadi Rasulullah SAW ketika awal di Madinah ini langsung membuat kesepakatan untuk menjamin itu semuanya ada kesepakatan. Kenapa kada langsung Al-Quran? Kan beda. Orang Yahudi kan kada memakai itu. Jadi harus ada penyesuaian itu. Ini yang memang harus kita pelajari. Nah, Rawa Ibnu Hisham anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tamdi lahu siwa muddatin qalila fil Madinah hatta ijtamalahu islamu amati ahli Madinah min al-Arab wa lam yabqa darun min dauril ansar illa aslama ahluha. Ada afradan min qabilatil Aus. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hisham bahwasanya saat Nabi baru sampai di Madinah itu tidak perlu waktu lama, mayoritas orang-orang Ansor itu sudah masuk Islam, kecuali beberapa orang yang tetap berada di dalam agama lalu, agama sebelumnya. Jadi mayoritas itu masuk Islam. Nah salah satunya dari orang-orang yang tidak mau berislam itu namanya Usairim. Mungkin pernah kisahkan juga. Jadi Usairim ini waktu orang-orang Ansor itu secara berjamaah masuk Islam. Usairim ini kada masuk Islam ya, kada. Cuma hidup di kalangan umat Islam. Tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah belum Islam.
tahun 3 Hijriah waktu perang Uhud, Usairim ini datang kepada Nabi. Ini detik-detik keberangkatan perang Uhud lah. Usairim langsung datang kepada Nabi. Nabi, saya mau ikut perang Uhud. Lalu Nabi, wah masuk Islam dulu. 4 perang masuk Islam dulu, masuk Islam dulu. Lalu Usairim masuk Islam. Sudah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, sudah syahadat. Usairim ini bukan orang baru. Maksudnya tahu salat 5 waktu itu tahu. Puasa tahu karena hidup di wilayah umat Islam. Nabi kita sembayangan kah? Oh belum, ya Nabi belum jamnya. Terus yang perjalanan. Nabi sudah jam sholat belum? Lalu tibalah waktu perang Uhud berkecamuk. Selesai perang Uhud, pas dicari-cari di antara jenazah-jenazah yang meninggal, Usairim ini meninggal. Dahisidin ini tidak pernah dipakai untuk sujud. Sidin nggak pernah sujud. Walaupun hidup di Madinah, tinggal di Madinah, masuk Islam, cuma Dahisidin kada sempat dipakai sujud di Masjid Nabawi. Bahkan di atas bumi belum sempat walaupun sekali. Wahai sahabat, bagaimana Nabi ini? Saya ini kan baru masuk Islam nih. Sholat aja belum sempat. Lalu kata Nabi, nah, amalun qalilun wa ujra katsiran. Amalun qalilun wa ujrun katsiran atau ujra katsiran. Amal ibadahnya sedikit tapi pahalanya banyak. Rumusnya adalah Usairimnya masuk Islam nih. Ya jubu maqoblah. Jadi misalnya ada orang kafir dari lahir kafir, lalu mu'alaf. Itu mu'alafnya itu sebab apa? Dosanya waktu masih sebelumnya habis. Al-Islamu yajubu ma qablah. Ini beda lawan murtad lah. Beda lawan murtad. Kalau murtad itu ya Islam, lalu murtad setahun balik lagi ke Islam. Nah, itunya merapel. Pas murtad berarti kada puasa tuh sebulanan, bayare. Setahunan tuh kada sembahyang zuhur, bayare. Setahunan kada sembahyang subuh, bayare. Setahunan kada bayar kada sembahyang asar, bayari. Nah, itu merapel. Setahun kada bayar zakat, bayari juga sama. Jadi selama murtad kada bayar zakat, kembali ke Islam bayari lagi. Itu orang murtad. Beda lawan mu'alaf tadi. Nah, Usairim tadi masuk Islam berarti dosanya habis, yajubu maqoblah. Kada berdosa. Sudah. Lalu apa lagi? Meninggal dalam keadaan fisabilillah, syahid, meninggal syahid. Nah, pahala orang syahid itu banyak. Pahalanya syahid. Berarti apa? Yaitu kata Nabi, amalun qalilun wa ajrun katsir atau ujur katsiran. Amal ibadah sedikit tapi pahalanya banyak. Nah, cuma ini beberapa orang tertentu aja, pilihan aja, tidak semuanya. Nah, itu. Lalu apa? Faqataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban bainal muhajirin wal ansar wa da'a fihi al yahud wa ahadahum wa aqarrahum ala dinihim wa amwalihim wa syarata lahum wa ishtarata alaihim. Jadi Nabi membuat tulisan ini kesepakatan antara muhajirin dengan ansor. Jadi wasiqah ini, piagam ini Nabi lalu muhajirin dengan ansor isinya. Lalu umat Islam keseluruhan dengan Yahudi. Jadi paling tidak ada dua arah sesama Muslim. Apa yang disepakati lalu dengan orang-orang Yahudi. Nah, itu kesepakatannya. Nah, dan di perjanjian ini juga bahwasanya umat Muslim, Nabi dan para sahabat itu mengakui dengan Yahudi. Itu pertama, aqarrahum ala dinihim. Mengakui itu maksudnya kada mengganggu, kada menghalangi ibadah mereka tuh. Lalu harta mereka tuh ada diganggu gugat, kada yang Yahudi ini ambil kada. Wa syarata lahum masytaratu alaihim, dan ada syarat-syarat yang harus yang dipenuhi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, diriwayatkan yang kisah tadi. Nah, lalu di riwayat lain dari Imam Ahmad di musnad beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban bainal muhajirin wal ansar. Ini riwayat yang
kedua. Jadi kisah Nabi menulis, sejujurnya Nabi bang lah. Ini mungkin ada sahabat lain yang jadi juru tulisnya atau kecuali khilaf masalah itu. Karena apa? Karena Nabi itu ummi. Jadi riwayatnya memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan ditulis kesepakatan antara kaum muslimin Muhajirin Ansor dengan Yahudi. Ini ada beberapa riwayat. Cuma panjang bang riwayatnya itu. Nah, walakin nana, ini kata musannif yaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti, walakin nana najtazi'u minhu al-bunut al-hamah binususiha al-waridah fi kitabi alaihi salatu wassalam kai naqifa min waraiha ala muddal qimah dusturiyah lil mujtama' al-islami wa daulatihi an-nasyah fil Madinah wa hadhihi al-bunut murattabah hasab tartibah fi nasil kitab nafsi. Nah, lalu ada beberapa poin-poin mengenai piagam tersebut, apa saja yang disepakati dan apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dilaksanakan apa saja. Nah, dan poin-poinnya apa saja. Nah, ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.